Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Benerin lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nomor 18 ya. Mas'alatun. Yaqulu ba'dun nasi, telah berkata sebagian orang, sebagian manusia. Inna Dawuda, katanya Nabi Dawud. Kana lahu tis'un wa tis'una imra'atan. Katanya dia punya 99 perempuan, istri. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, asyiqa imra'ata ahadi quwwadi junudihi, menginginkan untuk memiliki salah seorang perempuan atau salah seorang istri dari salah satu panglimanya. Jadi kata sebagian orang biasa begitu, permasalahan nggak jelas yang mencederai keagungan, kemuliaan para nabi. Kisah-kisah dusta yang dinisbatkan kepada para nabi. Di antaranya adalah ini tadi, yang katanya dinisbatkan kepada Nabi Daud, katanya memiliki 99 perempuan, meskipun demikian masih menginginkan terhadap seorang perempuan dari salah satu panglimanya. Fa arsalahu ilal ma'arakati, kemudian Nabi Daud mengutus terus panglima tersebut ilal ma'arakah, ke medan perang. Hatta yuqtal, biar terbunuh, agar dibunuh. Wa yatazawwaju imra'atahu min ba'dihi, kemudian menikahi perempuan tersebut setelah matinya panglima tersebut. Paham itu? Ini cerita dusta, khianat isinya, yang mana kita ketahui bahwa para nabi mustahil bersifatan dengan khianat. Paham itu letak khianatnya bagaimana? Mengutuk ar-raddu hadza khianatun, ini adalah bentuk dari khianat, berkhianat. Warazalatun, dan sifat hina yang mencederai atau yang dianggap hina bagi pelakunya. Sifat rendahan yang menjadikan hina bagi pelakunya, yang bersifatan dengan itu. La taliqu binabiyyin minal anbiya, tidak layak bagi seorang nabi dari para nabi. Tidak layak bagi seorang nabi dari seluruh para nabi. Mustahil seluruh para nabi bersifatan dengan khianat dan bersifatan dengan radzalah, artinya sifat hina atau sifat rendahan yang menghinakan orangnya. Amma qauluhu, jadi orang tersebut atau orang yang menebarkan kisah dusta ini biasa menyeret-nyeret atau salah di dalam memahami makna ayat, kemudian menisbatkan kepada Nabi Daud sesuatu yang tidak layak bagi beliau.
Adapun makna dari firman Allah, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatu wahidatun faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Nah, fanni'aju ni'ajun haqiqiyatun. Jadi yang dimaksud dengan lahu tis'un wa tis'una na'jatan, yang dimaksud dengan na'aj atau jamaknya ni'aj adalah ni'ajun haqiqiyah, itu adalah domba. Ni'aj itu artinya domba. Haqiqiyatan, domba sebenarnya domba, bukan kinayah, artinya bukan apa? Bukan kinayah, iya, haqiqah. Secara hakikat bahwa yang dimaksud adalah domba. Yahtakimu fihal khasmani, artinya saling mengaku dua orang yang sedang memperebutkan. Jadi datang ini dua orang, masing-masing dari dua orang ini mengaku bahwa domba tersebut adalah punya dia. Yang satu lagi juga demikian, datang kepada Nabi Ayub, Nabi Dawud. Paham itu ceritanya? Jadi yang dimaksud dengan na'aj di dalam ayat ini atau na'jah, jamaknya ni'aj, adalah secara hakikat. Artinya apa? Domba. Jadi dua orang datang kepada Nabi Ayub untuk meminta bahasanya di jalan tengahi. Di jalan tengahi permasalahan mereka berdua. Nah, yahtakimu fiha al-khasmani minal bashari ila Dawud alaihi salam, datang kepada Nabi Dawud. Wa inna mastaghfara Dawudu rabbahu, akan tetapi Nabi Dawud beristighfar, meminta ampun terhadap Allah, li'annahu, oleh karena beliau, oleh karena Nabi Dawud hakama bainal khasma, ini memberikan jawaban hukum, artinya memberikan jalan keluar bainal khasma, ini di antara dua orang yang sedang cekcok, bisa ma'ihi min ahadihima, dengan mendengar hanya kepada salah seorang saja. Hanya mendengar kepada salah seorang saja, qabla an yasma'a minal akhar, sebelum mendengar dari yang lainnya. Jadi apa yang terjadi, bahwa Nabi Dawud menghukumi kepada dua orang tersebut hanya dengan mendengar kepada salah satunya aja, tanpa mendengar kepada yang lainnya. Atas hal itu beliau beristighfar. Adapun tadi kisah dusta yang mengatakan bahwa katanya memiliki 99 perempuan, kemudian masih pengen memiliki istrinya dari salah satu panglima perangnya, kemudian diutus biar mati itu panglima di medan perang, kemudian dinikahi istrinya, itu adalah cerita dusta yang tidak layak bagi Nabi Dawud alaihi salam. Nah, qala al-Hafidhu Ibnul Jauzi fi tafsirihi, maka telah berkata Al-Hafidh Ibnul Jauzi di dalam tafsirnya, ba'da dzikri hadhil qissatil makdzubah, setelah menyebutkan kisah dusta ini. Al-Hafidh Ibnul Jauzi punya kitab atau bahkan punya tafsir. Beliau setelah menyebutkan kisah dusta ini, beliau mengatakan, wa hadza la yasihhu, ini adalah tidak benar, min tariqin naqli, dari segi nakal. Jadi cerita begitu dari siapanya itu tidak benar. Wala yajuzu min haisul ma'na, dan tidak boleh dari segi makna. Li'annal anbiya'a, oleh karena para nabi, munazzahuna anhu, mereka semua bersih dari sifat yang seperti demikian. Bersih dari
sifat khianah. Jadi mustahil baik seluruh para nabi, mustahil bagi seluruh para nabi bersifatan dengan khianah. Kemudian satu lagi, nomor 19. Mas'alatun. Ini sama, masih kisah dusta yang disandarkan sebagian orang terhadap para nabi yang mencederai keagungan kedudukan mereka. Yaqulu ba'dun nasi, telah berkata juga sebagian orang, inna Ayyuba, katanya Nabi Ayyub itu maradon syadidan, sakit dengan sakit yang parah, hatta yakhruja min jasadihi dud, katanya sampai keluar dari tubuhnya adud, akan bilatung. Auzubillah. Ini kisah dusta mencederai kemuliaan Nabi Dawud, mencederai kemuliaan Nabi Ayyub alaihi salam. Mustahil. Memang betul nanti akan diceritakan bahwa Nabi Ayyub adalah beliau terkena penyakit, tapi tidak sampai keluar belatung dari tubuh. Ada lagi sebagian orang yang lebih parah mengatakan bahwa katanya Nabi Dawud sampai keluar belatung, kemudian belatungnya makan. Iya, Nabi Ayyub sampai katanya sakit keluar belatung dari tubuhnya. Lebih parah lagi, belatungnya itu jatuh, kemudian diambil belatungnya, ditaruh lagi di tubuhnya. Alhamdulillah. Katanya sambil mengatakan kuli min rizqikil mubarakah, makan dari rizki yang berkah ini. Alhamdulillah. Ya. Mana kita tahu? Nah, terus kita bantah cerita dusta ini. Yajibu i'tiqadu, wajib diyakini, annahu, bahwasanya, yastahilu alal anbiya, mustahil bagi para nabi, al amradul munaffirah, penyakit-penyakit yang menjijikan. Mustahil terjadi bagi para nabi penyakit yang menjijikan, yang membuat orang lain lari dari mendengar kepada dakwahnya. Sekarang kalau temannya keluar belatung dari tubuhnya, kira-kira ada yang mau deketin itu? Kunaon? Iya kan, begitu. Nah, lantas kalau seandainya teman manusia biasa aja begitu, manusia biasa aja kagak ada yang mau deketin, bagaimana dengan seorang nabi yang tugasnya adalah dakwah menyeru kepada Islam, mengajak mereka orang-orang yang menentangnya, mengingkarinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kan? Makanya mustahil bagi para nabi seluruhnya terkena penyakit yang membuat orang lari dari mendengar dakwahnya. Jadi kalau kalian baca di kitab apapun nanti, ketahuilah bahwa itu tidak benar. Ini banyak maksudnya ada diceritakan di beberapa kitab tafsir. Meskipun demikian itu adalah dusta. Jadi kita itu gimana ya, diberikan warning. Jadi pengajaran saya itu diberikan warning. Jangan kayak sebagian orang, oh ini kan cerita ini kan dituturkan di kitab ini, cerita ini kan dituturkan di kitab ini. Ya terus kenapa kalau dituturin di kitab? Mau ditelan mentah-mentah begitu? Kan enggak. Gitu. Jadi kita bisa memilih bahwa yang benar seperti apa. Kalau kita mendapati selain demikian, ya berarti pertama ini di dalam permasalahan dua kalimat syahadat. Wa khurujud dudi, dan keluarnya belatung, minal jismi, dari tubuh,
Maradun munaffirun adalah penyakit yang menjijikan, yang membuat orang lari. Penyakit yang menjijikan, yang membuat orang lain lari. Fala yajuzu, maka tidak boleh i'tiqadu hadza, meyakini akan hal ini fi Nabiyillahi Ayyub alaihi salam, pada Nabi Ayyub alaihi salam. Tidak boleh diyakini kisah atau hal demikian daripada Nabi Ayyub, karena itu adalah mustahil, dusta. Falaisa sahihan, maka juga tidak benar ma yadhkuru, apa yang disebutkan, annallaha, yang katanya bahwasanya Allah sallatu alaihi iblis, memberikan kekuasaan alaihi kepadanya Nabi Ayyub iblis, oleh iblis. Jadi katanya apa? Ada lagi yang mengatakan bahwa iblis katanya menguasai Nabi Ayyub. Fanafakha alaihi, kemudian ditiup Nabi Ayyub oleh iblis tersebut, fa asabahu maradul judam, hingga akhirnya terkena penyakit lepra, yang kalau dagingnya itu jatuh-jatuhan dari judam. Lepra bahasa kitanya lebih parah dari itu. Jadi judam itu dagingnya berjatuh-jatuhan, jatuh, bau begitu, hitam, auzubillah, geluh pokoknya. Nah itu al-khabis, yang buruk, yang jelek, menjijikan. Hatta sorot dudu, bahkan katanya sampai menjadikan belatung, yatana saru min badanihi wa jismihi, itu murukluk, itu apa? Berjatuh-jatuhan. Nah, belatung dari tubuhnya, dari badannya beliau. A'udzubillah, ini paham itu? Maruragan kalau kata bahasa Cinanya. Maruragan. Wa yaqulu laha, kemudian berkata lagi, ada yang lebih parah lagi mengatakan tadi. Katanya Nabi Ayub mengatakan laha kepadanya dud, kepadanya belatung, kuli, makan nih dari rizkimu yang berkah. Auzubillah. Unzur kaifa yaruddud dud ala za'mihim ila jasadihi. Lihatlah bagaimana katanya Nabi Daud membalikan belatung kepada tubuhnya menurut mereka. Hah? Iya, Nabi Ayub. Lihat bagaimana katanya Nabi Ayub mengembalikan belatung ke tubuhnya menurut mereka. Liyata'adzabihi, tujuannya agar bersakit-sakit. Biasa orang begitu penceramah atau sebagian ustadz begitu yang menjelaskan tentang sifat sabar, tentang apa, harus sabar gitu kan. Biasa nyeret-nyeret kisah Nabi Ayub gitu. Katanya Nabi Ayub juga dulu begini sampai begini. Auzubillah. Sampai berani menisbatkan sesuatu yang tidak layak bagi seorang nabi. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah ta'ala berfirman, wala talqu biaidikum ila tahluka. Jadi jangan kalian menyakiti diri sendiri, menghancurkan kepada diri sendiri. Wa yaqulu, kemudian juga berfirman, wala taqtulu anfusakum
Wal qissatu sahihatu, maka atau adapun kisah yang benar, anna Ayyuba, bahwasanya Nabi Ayyub kana abtalahu Allahu bala'an syadidan. Katanya memang beliau diuji, diberikan cobaan dengan cobaan yang berat. Diuji dengan ujian dan cobaan yang berat. Istamarra samaniyata asyrata aman, sebanyak atau selama 18 tahun. Samaniyata asyrata aman, 18 tahun diuji, ujian berat selama 18 tahun. Wa faqada malahu, sehingga akhirnya beliau kehilangan hartanya, harta bendanya. Wa ahlahu, kehilangan keluarganya, anak-anaknya. Jadi tadinya Nabi Ayyub itu kaya, banyak keturunannya. Kemudian Allah uji dengan ujian yang berat hingga akhirnya seluruh hartanya habis, hingga akhirnya seluruh anak-anaknya atau keturunannya mati. Kemudian juga beliau